Ya, baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam pada Bapak dosen pembimbing kami, Pak Samuel. Pak Samuel, di sini kami akan mempresentasikan judul proyek kami berjudul Beyond Virtual Reality Enhancing Tourism Website Credibility with 3D Visualization and Transparency. Di sini kami dari kelompok 20 dan anggota yang pertama itu saya sebagai ketua gue saja terus dengan NIM 11S3024 dan selanjutnya akan serang. Saya Mahara. Terus dengan NIM 11S23044, role saya yaitu sekretaris dari Prodi Informatika. Nama saya Jonathan Sitorus dengan NIM 11423048 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Prakerja. Perkenalkan, nama saya Retna Bella dari Prodi 4 FPL dengan NIM 42301. Saya Daniel Tobing dengan NIM 11S230-025 dari Prodi Informatika, role anggota. Saya Alam Gokandosian dengan NIM 11S23002 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Polas dengan NIM 1142339 dari Prodi D4 Terpel. Nah, kita mengetahui bahwa website wisata sebagai portal daring yang menyajikan informasi pariwisata menghadapi tantangan serius terkait ketidakakuratan dan ketidaksesuaian informasi. Kita itu sering mendengar pengunjung merasa kecewa karena perbedaan antara apa yang dijanjikan oleh website dengan realitas destinasi yang mereka kunjungi. Masalah ini mencakup perbedaan gambar yang tidak terkini, informasi harga tiket yang tidak akurat, dan ketidaksesuaian fasilitas. Ketidakberlanjutan pembaruan informasi dan perubahan di lokasi pariwisata mempengaruhi kepercayaan pengunjung, membawa dampak negatif dan pengalaman wisata mereka. Semakin meningkatnya keluhan dari pengunjung, menunjukkan perlunya solusi untuk meningkatkan akurasi dan relevansi informasi yang dijadikan oleh website wisata. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, kami itu memiliki solusi, yaitu untuk merancang sebuah website wisata yang dapat diandalkan dan inovatif. Solusi yang ditawarkan berupa implementasi fitur ilustrasi 3D yang memvisualisasikan destinasi wisata dan kamar hotel dengan detail, memastikan gambar yang disajikan selalu terkini. Selain itu, kami akan menyediakan fitur paket wisata dengan harga fleksibel, memungkinkan pengunjung dengan berbagai tingkat keuangan menemukan pengalaman liburan yang sesuai. Dengan transparansi informasi dan akses mudah, website ini tidak hanya bertujuan memudahkan perencanaan liburan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional di sektor perencanaan sektor pariwisata. Dengan demikian, kami berharap menciptakan sebuah platform yang tidak hanya memenuhi harapan pengunjung, tetapi juga mendukung pengembangan positif dalam industri pariwisata. Adapun kami mengambil rumusan masalahnya itu jadi 4 poin, yaitu pertama, bagaimana mengatasi masalah perbedaan antara informasi yang dijanjikan oleh website wisata dengan realitas destinasi yang dikunjungi oleh pengunjung. Yang kedua, bagaimana merancang sistem paket wisata dengan harga fleksibel agar sesuai dengan berbagai tingkat keuangan pengunjung. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan transparansi informasi yang disajikan oleh website wisata kepada pengunjung. Dan yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan fitur ilustrasi 3D dengan detail untuk memvisualisasikan destinasi wisata dan kamar hotel. Selanjutnya, Di mana tujuan kegiatan kami? Yang pertama, meningkatkan akurasi informasi yang disajikan oleh website terkait destinasi pariwisata. Yang kedua, menyediakan variasi paket wisata dengan harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan para pengunjung. Yang ketiga, menerapkan sistem perhitungan harga yang transparan dan adil.
mempertimbangkan berbagai elemen paket. Yang keempat, menjamin ketersediaan paket wisata yang memenuhi kebutuhan dan preferensi pengunjung dengan berbagai tingkat keuangan. Yang kelima, menyusun kebijakan penyajian informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengunjung. Yang keenam, menyediakan sumber informasi yang dapat diverifikasi untuk memastikan kepercayaan pengunjung. Yang ketujuh, mengintegrasikan fitur umpan balik dan review pengunjung untuk memberikan gambar yang lebih lengkap dan transparan, menciptakan fitur ilustrasi 3D yang mendetail untuk memberikan visualisasi akurat dari destinasi wisata dan kamar hotel. Yang kedelapan, menjamin pembaruan reguler pada fitur ilustrasi 3D sesuai dengan perkembangan di lokasi pariwisata. Luaran yang kami harapkan, yang pertama, penggunaan fitur ilustrasi 3D diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang destinasi dan fasilitas. Yang kedua, informasi harga tiket dan fasilitas lainnya diharapkan menjadi lebih tepat dan terkini, memberikan kejelasan kepada pengunjung sebelum mereka berkunjung. Yang ketiga, dengan memastikan ketepatan informasi dan pembaruan yang teratur, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan pengunjung terhadap website. Yang keempat, fitur ilustrasi 3D diharapkan memberikan pengalaman virtual yang mendekati realitas, membantu pengunjung memahami destinasi secara lebih baik sebelum benar-benar berkunjung. Yang kelima, fleksibilitas harga paket wisata diharapkan memberikan pengalaman liburan yang sesuai dengan berbagai tingkat keuangan pengunjung. Yang keenam, penggunaan fitur ilustrasi 3D yang akurat dan informasi yang terkini diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian informasi, sehingga mengurangi keluhan dari para pengunjung. Yang ketujuh, sistem paket wisata yang fleksibel diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beragam pengunjung, mengurangi ketidakpuasan dan keluhan. Dengan transparansi informasi dan akses mudah, diharapkan terjadi peningkatan keterlibatan pengunjung dalam merencanakan perjalanan mereka melalui website. Yang kedelapan, fitur-fitur inovatif diharapkan dapat menarik perhatian pengunjung dan meningkatkan partisipasi mereka dalam menggunakan website lainnya. Definisi website pariwisata ini adalah sebagai salah satu promosi terpopuler saat ini. Nah, di mana website ini akan memiliki jangkauan waktu serta ruang yang tak terbatas. Fungsi website ini adalah untuk memperoleh website sebagai media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada user, sehingga diperlukan penerapan strategi tertentu sehingga dapat melancarkan kegiatan promosi website yang akan dilakukan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Nah, pemanfaatan koneksi internet ini adalah sebagai salah satu atau sebagai media informasi yang dapat menjaring khalayak yang lebih banyak lagi. Pariwisata ini adalah sebuah keseluruhan rangkaian kegiatan yang memiliki hubungan dengan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya. Sesuatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa memiliki maksud mencari nafkah. Website wisata ini adalah sebagai website yang menyediakan paket liburan yang akan disesuaikan dengan kemampuan konsumen dan juga akan memberikan paket wisata yang sesuai dengan fasilitas seperti yang kita lihat pada gambar 3 dimensi. Kemudian pengalaman pengguna atau sering disebut dengan user experience atau UX merupakan suatu disiplin ilmu yang akan berfokus pada pengalaman si pengguna di berbagai aspek sebuah produk. Yang dimana pengalaman pengguna ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam produk maupun layanan apapun. Namun untuk situs web atau aplikasi, pengalaman pengguna ini adalah sebuah persyaratan yang sangat penting karena situs website ini merupakan sebuah aplikasi atau teknologi yang sangat kompleks sehingga seringkali membingungkan pengguna. Kami di sini melampirkan sebuah desain menarik tentang UX. Selanjutnya, Peta dan lokasi. Ketiga yaitu komersialisasi inovasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan. Pada proyek ini kami memulai dengan ide yang dimana permasalahan dari website travel yang belum dan sedikit bisa memecahkan permasalahan ini. Permasalahan yang dimaksud adalah di mana para user merasa kecewa terhadap pihak website karena tidak menampilkan tampilan tempat sesuai aslinya dan tidak menyediakan sistem paket wisata yang bisa diatur oleh user sesuai budget. Nah, yang ada di sini yaitu ada dua permasalahan. Yang pertama di mana itu di website ini tidak tersedia yang dimana para user tidak bisa melihat
harga atau budgetnya begitu. Jadi ada kemungkinan di mana para user misalnya di kamar hotel begitu, mereka hanya membutuhkan kamar untuk beristirahat. Jadi tidak mungkin butuh kamar yang terlalu wah begitu. Atau mungkin ada user yang membutuhkan kamar yang berkelas, yang membutuhkan fasilitas yang bagus begitu. Dan kedua yaitu permasalahan yang dimana tidak menampilkan tempat sesuai aslinya dan tidak yang sesuai aslinya begitu. Jadi mereka telah melihat isi yang ada di dalam website, tapi ketika mendatangi hotel tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah mereka dapatkan begitu. Lalu di tahap metode bekerja, di mana itu kami menerapkan sistem waterfall, yaitu yang pertama kami akan melakukan requirement gathering and analysis, yang dimana kami akan mengumpulkan data dan menganalisis setiap kebutuhan-kebutuhan yang akan dimasukkan ke dalam website tersebut. Lalu kami masuk ke tahap desain, yang dimana kami akan membuat kerangka dari website tersebut, lalu kami akan memberi hiasan supaya terlihat menarik tentunya. Lalu kami akan masuk ke dalam tahap implementasi, lalu kami akan melakukan tahap integration and testing, lalu verification, yang dimana kami akan mengecek di mana tombol login atau verifikasinya itu berjalan dengan baik dan bisa masuk ke pihak hotelnya tersebut. Lalu kami terakhir akan melakukan operation and maintenance, yang dimana kami akan melakukan operasi dan pemeliharaan, dan semua itu akan kembali ke step-step sebelumnya supaya kami dapat melakukan pemeliharaan dengan baik. Next. Alat dan bahannya yang pertama operating system, di mana sistem operasi merupakan perangkat lunak dasar yang menjalankan komputer support. Pilihan sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux dapat mempengaruhi kestabilan dan keamanan situs web yang kami kembangkan. Yang kedua ada text editor atau IDE. Text editor atau IDE digunakan untuk menulis, mengedit, mengolah kode sumber situs web. Text editor ini meliputi Visual Studio Code, Sublime Text, sedangkan IDE mencakup IntelliJ IDEA, Eclipse, atau Visual Studio. Ada juga dia web browser. Web browser digunakan untuk mengakses dan menguji situs web selama mengembangkan pengembangan yang menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari untuk menghasilkan compatibility responsiveness situs web. Selanjutnya ada server web. Server web adalah perangkat yang menjalankan situs web yang menyajikan kontennya kepada pengguna melalui internet. Contohnya server web mencakup Microsoft IIS. Yang selanjutnya database management system. DBMS digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi yang berkaitan situs web. Selanjutnya alat keamanan. Alat keamanan melibatkan perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi situs web dari potensi ancaman keamanan, seperti perangkat lunak antivirus dan firewall. Perangkat komputer. Untuk membangun sebuah website, perangkat ini diperlukan dalam pemrosesan dan menjalankan sebuah website. Yang terakhir, ada di ilustrasi 3D, penggunaan perangkat lunak atau teknologi khusus menghasilkan ilustrasi 3D yang detail, seperti penggunaan aplikasi SketchUp atau membuat model interior kamar hotel yang detail agar tidak menjadi jong untuk konsumennya tersebut. Dan akan dilanjutkan teman saya. Nah, selanjutnya penggunaan target konsumen yang akan menggunakan website ini adalah berbagai macam orang dengan berbagai macam tingkat ekonomi. Karena di salah satu fitur utama kami yaitu sistem paket harga, yang dimana user dapat membeli paket harga wisata yang sesuai dengan budgetnya. Nah, dengan ini website ini ditujukan untuk berbagai kalangan, yang dimana fleksibel dalam hal tingkat ekonominya. Fitur unggulan yang kami berikan dalam website ini yaitu sistem paket harga, memungkinkan pengguna memilih paket yang sesuai dengan budget mereka. Hal ini akan dinikmati oleh semua kalangan yang menjadikan website ini sebagai accessible
bagi mereka yang memiliki preferensi atau kebutuhan finansial yang beragam. Dengan fokus ini dapat memberikan kemudahan kepada pengguna dan juga memberikan kepada mereka pengalaman wisata yang menyenangkan dan terjangkau bagi semua jenis penggunanya. Selanjutnya jelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan computational thinking dalam pembuatan proyek kami. Di sini yang pertama, pattern recognition atau pengenalan pola. Kebanyakan website travel menggunakan sistem itu seperti ulasan atau rating ketika menilai suatu tempat, destinasi, dan hanya mereka menyaksikan paket wisata dengan biaya yang sangat mahal. Di sini kami membuat sebuah website travel yang dimana bisa melihat kondisi suatu tempat liburan dengan tampilan 3D dan membuat sistem paket liburan yang bisa diatur dengan sesuai budget riset. Lalu yang kedua itu dekomposisi. Di sini kami dalam membuat website ini kami mencatatkan dari bagian-bagian yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang dibagi menjadi front end, back end, dan juga visual 3 dimensinya. Dengan dekomposisi ini diharapkan kami bisa malah membantu kami untuk mempermudah pengerjaan website. Lalu yang ketiga adalah algoritma. Di sini algoritma itu maksudnya adalah langkah-langkah atau proses dalam pembuatan website ini. Langkah-langkahnya itu seperti pada 3.1 metode kerja. Yang pertama itu ada requirement gathering and analysis, design, implementasi, integration and testing, verification, lalu operation and maintenance, dan bisa dibeli lagi dari awal. Lalu untuk biaya dan jadwal kegiatan bisa dilihat dari proposal kami, dan juga jadwal kegiatan bisa dilihat langsung ke proposal kami. Mungkin sekian saja dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Sekian dan terima kasih.